Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi multinomial. Akan lebih baik sebelum Anda mempelajari mengenai distribusi multinomial, Anda mempelajari terlebih dahulu mengenai materi binomial. Pada video sebelumnya, saya sudah menerangkan mengenai apa itu dan bagaimana perumusan dari distribusi binomial. Nah, distribusi multinomial sebenarnya merupakan pengembangan dari distribusi binomial. Hanya saja pada distribusi multinomial ini kita akan menemukan lebih dari dua kemungkinan kejadian. Jadi kalau di distribusi binomial itu kita hanya akan menemukan dua macam kejadian, yaitu kejadian sukses dan kejadian tidak sukses, atau kejadian sukses dan kejadian gagal. Namun pada distribusi multinomial ini kita akan menemukan lebih dari dua kejadian. Baik, langsung saja. Apa perbedaan dari distribusi multinomial dan binomial? Yang pertama, pada distribusi binomial, hasil sebuah percobaan dikategorikan ke dalam dua macam hasil ya, atau kejadian, yaitu kejadian yang sukses dan kejadian yang gagal. Kemudian pada distribusi multinomial, sebuah percobaan dapat dimungkinkan menghasilkan lebih dari dua kejadian yang saling lepas. Jadi tidak hanya kejadian sukses dan gagal saja. Misal dalam sebuah percobaan menghasilkan sejumlah K kejadian, maka kita akan menemukan ada B1, B2, sampai BK. Nah, B1 ini dia menunjukkan kejadian jenis pertama ya, atau tipe pertama. Kemudian B2 ini menunjukkan kejadian jenis kedua, dan seterusnya sampai BK. BK ini berarti kejadian jenis ke-K. Kemudian jika percobaan diulang sebanyak N kali dan peluang terjadinya setiap kejadian B tadi adalah konstan atau tetap dari setiap percobaan dengan probabilitas dari suatu kejadian ke I dirumuskan sebagai PI, dan XI dia menyatakan jumlah terjadinya kejadian ke I dalam suatu N percobaan, maka kita peroleh di sini fungsi probabilitasnya adalah Px1, x2 sampai xk sama dengan N faktorial dibagi x1 faktorial sampai xk faktorial dikalikan dengan probabilitas kejadian yang pertama ya, pangkat jumlah terjadinya kejadian yang pertama dikalikan dengan probabilitas kejadian yang kedua dipangkatkan dengan jumlah terjadinya kejadian jenis kedua, dan seterusnya sampai yang terakhir, yaitu dikalikan dengan PK. PK ini berarti probabilitas kejadian ke K dipangkatkan dengan XK, yaitu jumlah terjadinya kejadian jenis ke K dalam suatu N percobaan itu. Sebagai contoh, misalkan pada proses pembuatan pensil dalam sebuah pabrik melibatkan banyak buruh dan dilakukan secara berulang-ulang. Dalam suatu pemeriksaan terakhir, terlihat bahwa sebanyak 85% produk adalah baik. Kemudian 10% adalah tidak baik tetapi masih bisa diperbaiki, dan 5% adalah rusak dan harus dibuang. Jika sebuah sampel acak dengan 20 unit dipilih, berapakah peluang jumlah unit baik sebanyak 18, unit tidak baik tetapi bisa diperbaiki sebanyak 2, dan unit rusak sejumlah 0 atau tidak ada? Baik, dalam hal ini kita memperoleh sejumlah clue. Clue pertama itu adalah bahwa 85% produk didefinisikan sebagai baik. Nah, baik ini dia berarti merupakan kejadian tipe pertama, atau misalkan kita simbolkan dengan B1. Kemudian
10% tidak baik. Berarti tidak baik ini dia merupakan kejadian tipe kedua ya, atau kita simbolkan sebagai B2. Kemudian B2 berarti tidak baik tetapi masih bisa diperbaiki. Kemudian yang terakhir 5% rusak dan harus dibuang. Berarti yang ketiga ini ya, dia adalah B3 ya. B3 ini berarti kejadian tipe ketiga. Jadi di sini kita memiliki 3 tipe kejadian, bukan lagi sukses dan gagal saja, tapi ada baik, kemudian ada tidak baik tapi masih bisa diperbaiki, dan yang terakhir adalah rusak dan harus dibuang. Nah, kemudian kalau kita cermati dari masing-masing 3 tipe kejadian ini, dia memiliki probabilitas yang berbeda. Untuk B1 ya, dia memiliki probabilitas sejumlah 85% atau 0,85. Untuk B2 dia memiliki probabilitas sejumlah 10% atau 0,1, dan untuk kejadian tipe ketiga dia memiliki probabilitas 0,05 atau 5%. Selanjutnya, jika sebuah sampel acak dipilih sejumlah 20 unit, ini berarti nilai N-nya ya, keseluruhan nilai sampel, ini merupakan nilai N-nya. Berapakah peluang atau berapakah probabilitas jumlah unit baik ada sebanyak 18, kemudian unit tidak baik tapi bisa diperbaiki sebanyak 2, dan unit rusak sebanyak 0 atau tidak ada. Jadi kita disuruh mencari berapakah nilai probabilitas dari jumlah unit dari kejadian B1 ada sebanyak 18, kemudian jumlah unit dari kejadian B2 sebanyak 2, dan jumlah unit dari kejadian B3 sebanyak 0. Nah, kita lihat solusinya. Proses tersebut merupakan proses dari distribusi multinomial, karena kita tahu ada sejumlah 3 tipe kejadian di sana. Ya, ada B1, B2, dan B3. Dimana diketahui untuk nilai X1 yang diinginkan adalah 18, kemudian X2 yang diinginkan adalah 2, dan X3 yang diinginkan adalah 0. Masing-masing ya, untuk P1 atau probabilitas untuk kejadian yang pertama, tipe pertama dia adalah 0,85, kemudian kejadian tipe kedua dia adalah 0,81, dan kejadian tipe ketiga adalah 0,05. Nah, di sini kita diharuskan mencari berapakah peluang jika yang diinginkan untuk X1 18, X2 2, dan X3 0. Jadi kita masukkan P atau probabilitas dari X1, X2, dan X3-nya adalah probabilitas 18, 2, dan 0. Ya, kita masukkan ke rumus. N-nya adalah 20. N tadi menunjukkan jumlah keseluruhan sampel acaknya, yaitu 20. Kemudian untuk X1, X2, dan X3 masing-masing kita masukkan sesuai dengan yang tertera di sini, yaitu 18, 2, dan 0. Kemudian selanjutnya kita kalikan dengan probabilitas dari masing-masing kejadian. Untuk kejadian B1 adalah 0,85, untuk kejadian B2 adalah 0,1, dan untuk kejadian B3 adalah 0,05. Masing-masing jangan lupa kita pangkatkan dengan nilai X-nya ya, sesuai dengan apa yang tercantum di sebelah sini. Jadi untuk X1 dia adalah 18, untuk X2 dia adalah 2, dan untuk X3 dia adalah 0. Kita telusuri, kita hitung nilainya, diperoleh 0,102. Di sini bisa kita interpretasikan bahwa peluang terdapat 18 unit kejadian tipe 1, kemudian 2 unit kejadian tipe 2, dan 0 unit kejadian tipe 3,
di antara total 20 unit adalah sebesar 0,102.